adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Seperti biasa, pada hari Minggu jam 9 pagi kita mau ibadah sekolah minggu secara online. Walaupun secara online, kakak yakin adik-adik tetap bersemangat dan bersukacita. Oke adik-adik, untuk tema kita pada minggu ini kakak beri judul Jangan takut, tetap percaya. Nanti diambil dari kitab Injil Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya ya di rumah. Sebelum kita mau mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, selamat pagi, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami alami sepanjang malam tadi. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk bungkus kami dari awal hingga akhir, biar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik, dan apa yang sudah kami dengar dapat bertumbuh, tertanam, dan berbuah di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Adik-adik, untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu ya video berikut ini. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Nah, adik-adik sudah saksikan kan video tadi? Nah, kita buka Alkitab kita yuk di Injil Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Di situ diberi judul Yesus berjalan di atas air. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan kita pada hari ini, Yesus bersama dengan murid-muridnya
ingin naik ke sebuah perahu. Tapi Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu terlebih dahulu. Sedangkan Yesus ada di atas bukit untuk berdoa. Nah, lalu adik-adik, setelah perahu murid-murid Yesus ini berjalan jauh menuju tengah laut, tiba-tiba perahu murid-murid Yesus ini diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh angin sakal dibilang di sini ya. Nah, pada saat diombang-ambingkan, Yesus tidak membiarkan murid-muridnya terjatuh, tidak membiarkan perahu mereka tenggelam. Apa yang terjadi? Yesus mengejar mereka dengan jalan di atas air. Tapi pada saat murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, apa yang terjadi adik-adik? Iya, murid-muridnya merasa sangat ketakutan dan berteriak-teriak, "Awas, awas, itu hantu!" Nah, lalu Yesus berkata, ini bukan hantu, ini aku ini Yesus guru kalian." Nah, di ayat yang ke-28 ada seorang murid Yesus yang bernama Petrus bilang sama Yesus, "Kalau memang itu engkau guru, kalau memang itu engkau Tuhan Yesus, suruh dong aku juga mau berjalan di atas air seperti engkau." Lalu Yesus bilang apa? "Berjalanlah, kemarilah." Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Petrus bisa nggak ya berjalan di atas air seperti Yesus? Iya, Petrus bisa berjalan di atas air seperti Yesus karena imannya. Ya adik-adik, karena dia beriman, karena dia merasa saya bisa, akhirnya Petrus bisa berjalan di atas air. Dia mulai berjalan adik-adik, tapi pada saat sampai di tengah, dia mulai bimbang, dia mulai kurang percaya kepada Tuhan. Apa bisa ya saya? Lalu datanglah angin dan akhirnya Petrus terjatuh dan hampir tenggelam. Wah adik-adik, padahal Petrus sudah hampir berhasil ya. Nah, tapi pada saat si Petrus ini hampir tenggelam, Tuhan tidak meninggalkan Petrus. Tuhan mengulurkan tangannya dan menarik Petrus. Ayat yang ke-31 ya, kita baca bersama-sama. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, di tengah-tengah Petrus ketakutan, hampir tenggelam, Yesus tidak meninggalkan Petrus. Yesus tetap menolong Petrus, memegang dia dengan mengulurkan tangannya. Lalu, akhirnya Petrus dan Yesus naik ke atas perahu dan redalah angin itu. Lalu seisi perahu itu memuji dan menyembah Tuhan dan berkata, "Engkau anak Allah." Ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kita diajarkan untuk tetap percaya dan jangan takut pada apapun yang akan kita lakukan, pada apapun yang akan kita alami adik-adik. Asal kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menolong kita. Seperti Tuhan menolong Petrus ya adik-adik, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesusahan, dalam keadaan apapun. Pada saat ini adik-adik yang sedang bersedih, adik-adik yang sedang dalam kesakitan, adik-adik tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Intinya apa? Jangan takut dan tetap percaya. Adik-adik, kita mau tetap percaya karena Tuhan akan selalu menolong dan menjaga kita. Ya adik-adik. Untuk ayat hafalan kita pada minggu ini kakak ambil dari Matius 14 ayat yang ke-31. Kita baca bersama-sama ya. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Silakan adik-adik kirimkan videonya ke kakak kelas masing-masing ya. Kakak tunggu. Nah, sekian cerita sekolah minggu kita pada minggu ini, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan buat adik-adik. Sebelum kita berpisah, kakak mau ajarkan satu buah lagu, kiranya dapat menjadi kekuatan buat adik-adik di rumah. Oke? Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Allah selalu
kita bisa pelajari lagi ya lagunya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, walaupun kami beribadah secara online, kiranya Kau tetap memberkati kami dimanapun kami berada. Kau tutup bungkus kami, melindungi dan menjaga kami dimanapun kami juga Tuhan berada. Tuhan, kami berdoa untuk yang sedang sakit pada hari ini Tuhan, kiranya Kau mau jamah, Kau mau sembuhkan mereka. Yang sedang melakukan ujian ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa dimanapun berada, kiranya Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan hikmat Tuhan, dan Tuhan mau sertai mereka. Untuk kakak-kakak kelas 6 ya Tuhan yang akan mencari sekolah Tuhan, kiranya Kau tetap sertai mereka, Kau berikan mereka sekolah yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus, jauhkan kami daripada segala penyakit. Kiranya Kau memberkati juga orang tua mereka dimanapun mereka berada Tuhan, serta dan lindungi juga jaga itu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.